رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح السلام عليكم بالي. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Para orang tua kami, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Muntakhab Ahadits bab Fadilah Zikrullah, keutamaan zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aghar radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sahabat yang meriwayatkan siapa? Aghar. Kita selama ini baru dengar Nabi istighfar mi'ata marrah, ya, 100 kali. Mi'ata marrah. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Ya, hadisnya itu. Aku istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Dalam hadis yang lain, sab'ina marrah, 70 kali. Ya. Arti istighfarnya para rasul, para nabi bukan karena dosa. Karena para nabi, para rasul adalah maksum, yaitu suci daripada dosa. Yang dimaksud istighfar bagi para nabi adalah li ta'zim, yaitu mengagungkan Allah SWT. Karena ada hadis yang lain yang di dalam kitab ini juga, dalam hadis itu disebutkan, agungkanlah Allah maka dosa kalian dihapuskan. Jadi dalilnya dari situ tuh. Para nabi itu istighfar bukan karena dosa, tetapi mengagungkan Allah. Jadi udah disebut istighfarnya para nabi. Kalau Nabi Adam kan terkenal apa? Ucapannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Turun ke bumi mencari daripada ibunda Hawa, ya, alaihassalam. Mereka terpisah turunnya. Waktu diturunin bareng terpisah. Dalam riwayat ada ulama yang meriwayatkan bahwa Nabi Adam turunnya di India, tanah Hindi. Sedangkan ibunda Hawa turunnya di Jeddah. Disebut Jiddah. Kenapa disebut Jiddah? Artinya nenek perempuan. Kalau laki-laki Jid, kalau perempuan Jiddah. Makanya dinamain kota itu kita kenal dengan Jeddah. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Ya. Maka mereka berjalan, sambil jalan Nabi Adam berdoa pada Allah dengan istighfar yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ucap satu orang, Pak. Tapi kenapa pakai bentuk jamak? Harusnya kan Rabbi, ya, tapi ini Rabbana, ya Tuhan kami. Zalamna, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Nah, makanya kalau mau baca Quran, tafsir Quran harus dari ulama. Kalau sendiri bingung itu. Orang nyebutnya sendiri, doanya harusnya kan Rabbi. Zalamni nafsi, ini zalamna anfusana. Ini bentuknya jamak ini. Sama kayak kita sholat sendiri. Kenapa baca Fatihahnya ihdina? Ya kan? Nah, nanti belajar lagi dari para ulama, ya. Makanya sunnah dalam
beberapa ulama dalam Syafi'iyah, imam itu mengubah bacaannya semua. Yang Rabbik firli warhamni wajburni, bagi imam dia nggak boleh Rabbik firli, tapi Rabbik firlana warhamna wajburna warfa'na. Semua bacanya harus na. Apalagi kalau doa. Kalau pakai li dia egois dia. Jamaahnya disuruh aminkan untuk diri dia. Padahal dia memimpin jamaah. Kalau Nabi Yunus istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka. Nah, ini sendiri nih. Tadi Nabi Adam mewakili istrinya. Ya, mewakili istrinya. Jadi na. Jadi doanya berdua buat berdua. Gitu, ya. Kemudian apa? Jalan 40 tahun ketemu di Padang Arafah. Namanya tempatnya Jabal, di bukit, satu bukit Jabal Rahmah, karena berkasih sayang. Udah lama gak ketemu, mereka berjumpa di atas bukit Jabal Rahmah, padangnya Arafah. Kenapa dinamai Arafah? Karena bertemunya Arafah, mengenal, saling mengenal. Wah, istriku, disebutlah padangnya namanya Padang Arafah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia itu berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa, kata Nabi SAW, adalah mereka yang bertaubat. Bahkan dalam satu riwayat lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi hambanya yang selalu berbuat salah namun langsung bertaubat lagi. Kalau kita malah mengejeknya kan, kita ngejek, wah taubat sambel loh. Padahal Allah menyenangi. Allah menyenangi hingga kata riwayat itu, jika manusia seluruhnya tidak ada yang berbuat dosa, Allah matikan seluruhnya. Kemudian Allah mengganti dengan manusia baru yang senang berbuat dosa dan senang bertaubat. Nah, mengapa demikian? Karena Allah punya sifat Ghafur, Allah punya sifat Ghaffar, Maha Pengampun. Ada Allah sifatnya At-Tawwab, memberi ampunan. Terus kalau nggak ada yang berbuat dosa, kemana itu sifat Allah itu? Nah, untuk mengekalkan sifat-sifat Allah tersebut, maka Allah ciptakan manusia itu khata'un, suka berbuat salah. Ya, wan nisyan, kata An-Nas itu, manusia itu dari khata'un wan nisyan, suka berbuat salah, dosa, dan juga pelupa. Sifat manusia salah dan pelupa. Maka kita harus rohah, harus lapang dada melihat manusia lainnya kalau punya dua karakter itu, lupa dan buat salah. Nggak ada pula manusia nggak buat salah, ya nggak? Kalau kita masih mending, salah ditutupi Allah, ya. Ada doanya itu kan, Allahumma astur aurati min rawati, boleh dibaca. Ya Allah, jagalah aku daripada segala aib-aibku, agar tidak disampaikan kepada manusia lain. Kalau aib kita dibongkar Allah gimana, Pak? Malu bukan main kan? Tapi Allah SWT dalam mendidik nabinya, kekasihnya, malah mencantumkan dalam kitab yang mulia Al-Quranul Karim, bagaimana nabinya berbuat salah sedikit, Allah tegur. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Waktu Nabi kedatangan sahabatnya yang buta, tidak bisa melihat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, padahal beliau lagi dakwah orang-orang pembesar saat itu, pembesar Quraisy.
waduh datang ini Abdullah bin Umi Maktum. Kalau ketahuan ini saya bersahabat dengan Abdullah ini, pasti lari ini pembesar nih. Padahal sedikit lagi hampir dapat hidayah. Dalam pikiran Nabi begitu. Allah cerita, masam wajahnya. Seolah-olah Allah cerita sama kita, supaya nggak menyinggung nabinya. Masam wajahnya saat datang orang buta tersebut kepadanya. Kira-kira kalau kita, itu dicatat Pak, sampai hari kiamat akan dibaca oleh manusia. Tapi Nabi SAW tidak tersinggung. Apa yang Nabi buat setelah ayat itu turun? Setiap datang Abdullah bin Umi Maktum, karena beliau nggak melihat kan, buta, ke dalam masjid, Assalamualaikum. Nah, jadi muazin Rasul ada dua. Satu Sayyidina Bilal radhiyallahu an, satu lagi Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu. Dua muazin Nabi. Kalau Bilal sakit, ini penggantinya. Suaranya kencang. Setiap datang Abdullah bin Umi Maktum, Nabi gelar sorbannya, gelar sama Nabi. Selamat datang wahai orang yang gara-gara dialah aku ditegur Allah. Marhaba, marhaba. Ajib gak? Kita bisa gak begitu Pak? Ada orang yang mempermalukan kita gitu, yang negur kita keras. Malah kita, Masya Allah ini datang nih orang yang sayang sama saya nih gitu. Bisa nggak? Nah, inilah makanya fungsi taklim setiap hari. Ya, walaupun 1-2 hadis, kita mau nasihat-nasihat Nabi ini diperdengarkan ke telinga kita, sehingga mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam hati kita dan membentuk karakter kita. Gitu ya, membentuk karakter kita. Jadi kalau hadis-hadis Nabi hanya dibicarakan seminggu sekali, sebulan sekali, berat membentuk karakternya. Tapi kalau setiap hari dia akan mengikis kekurangan-kekurangan kita, mudah-mudahanlah ada hidayah taufik dari Allah SWT sehingga kita mau merubah diri kita. Ya. Nah, berapa kali jadi istighfar? Nah, tata caranya adalah kalau kita berdoa untuk diri kita, istighfar untuk diri kita, cuma kita yang diampuni Pak. Kata ulama ada istighfar yang lengkap, yaitu Rabbighfirli wali walidayya. Jadi Bapak istighfarnya bukan hanya untuk Bapak, tapi untuk kedua orang tua. Setiap istighfar kita untuk kedua orang tua kita, apabila mereka sudah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala setiap satu istighfar kita, dia akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Udah diberikan tempat baru yang lebih tinggi, kita istighfar lagi, dinaikin lagi. Untuk setiap satu istighfar kita. Diberhentikan segala, misalkan dalam kehidupan orang tua kita, sholatnya pernah tinggal segala macam, sehingga mereka harus menerima siksa daripada hisab Allah itu. Dengan istighfar anaknya, Allah hentikan itu. Minimal 100 kali sehari kita istighfar, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau saya tambah lagi, apa itu? Dalam Quran disebut Allah, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kita dapat juga pahala istighfar mukmin seluruh dunia sampai hari kiamat. Ya, ini kalimat Quran ini. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tidak panjang itu Pak. 100 juga enggak nyampe sampai sejam enggak. Paling 15 menit untuk 100. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kita gunakan kesempatan ini. Ya. Kalau Nabi 100 harusnya kita umatnya lebih, ya enggak? Nabi maksum aja 100, masa kita mau nyamain Nabi 100? Harusnya kita berapa yang layak? 1000 harusnya. Satu hari 1000 istighfar, subhanallah. Maka orang tua kita diberi derajat yang tinggi di sisi Allah setiap harinya, dinaikkan terus. Ya, kalau kita ngebangunin malam istri kita itu, kalau kami di rumah, saya kalau lihat istri kan capek kadang-kadang, tapi biar dia bangun semangat,
selalu saya bisikan apa? Sayang, orang tua kita nunggu, sholat malam kita, doa kita sayang, kasihan mamah bapak kita yang gara-gara anaknya tidur malam hari, mereka nunggu yang kalau kita bangun, insya Allah mereka dimuliakan Allah. Ayo sayang bangun. Semangat itu. Kalau diucap orang tua langsung semangat. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal saleh bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT tetap istiqomahkan kita sampai akhir Ramadan. Ya, jangan kendor daripada semangat kita. Gaspol terus, gasken. Oke gas ya. Hajar terus Pak. Apa yang belum Bapak amalkan, hajar lagi. Ya, masih ada kekurangan di hati. Wah, saya ini masih begini. Hajar terus kekurangan sampai detik terakhir, ya. Sampai pulang dari sholat Id, jangan sampai kita berhenti itu mendapatkan kemuliaan daripada Allah SWT. Belum tentu tahun depan kita dipertemukan Allah lagi. Saudara-saudara kita yang lain sudah wafat, ya, sudah mendahului, nggak bisa ketemu Ramadan lagi. Kita pun belum tahu lagi umur kita bagaimana, ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Amin. Begitu juga ahli keluarga kita. Amin. Dan Allah sehatkan fisik kita, jasmani kita, rohani kita, dan juga guru-guru kita yang sedang sakit. Semoga Allah sehatkan kembali. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan kepada ahli keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, seluruh keturunan hingga hari kiamat, Allah jaga daripada fitnah dunia. Allah jaga daripada fitnah wanita dan laki-laki. Allah juga jaga daripada fitnah Dajjal. Semoga Allah SWT berikan juga kemuliaan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Dan juga Allah SWT berikan kemuliaan pada para pendiri Masjid Al-Amin, para pengurus Masjid Al-Amin, yang telah mencurahkan segala daya upayanya mengurus masjid ini untuk umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan juga pada saudara kita yang telah mendahului kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, khususan Bapak Muhammad Rashid bin Asman dan Muhammad Rifai bin Haji Anwar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka semua dan juga menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi muslimin muslimat sedunia, dan semoga Allah selamatkan muslimin khususnya di Palestina. Semoga Allah beri kebahagiaan mereka. Allah ganti harta yang telah hilang. Allah jadikan anak-anak mereka salih-salihah, hafiz-hafizah, alim-alimah. Dan semoga Allah SWT merdekakan Palestina, sehingga mereka menjadi negara yang berdaulat, berdampingan dengan negara muslim lainnya. Dan semoga Allah terima para mujahidin seluruh dunia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.